Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian hari ini. Saya ingin membahas tentang teologi neo-ortodoks ya. Namun sebelumnya, ayo dukung channel Pana Love dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya berupa pengajaran-pengajaran teologi maupun juga renungan firman Tuhan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teologi neo-ortodoks. Karena itu saya persilakan para mahasiswa maupun jemaat awam yang rindu untuk belajar teologi, khususnya tentang teologi neo-ortodoks, bisa mengikuti channel Pana Love Ministry. Baik, saya akan membahasnya dimulai dengan nama dan asal mula neo-ortodoks ya. Nah, istilah neo-ortodoks diambil dari pengertian bahwa teologi ini mencoba menemukan kembali sistem atau tema dari teologi ortodoks atau reform ya, dengan mengaplikasikan dasar penelitian dan budaya atau pengetahuan modern atau kontemporer. Nah, teologi neo-ortodoks muncul sebagai reaksi yang menentang aliran teologi liberal yang tadi saya sudah jelaskan ya. 3 video itu silakan Bapak Ibu mendengarkan, menonton apa yang sudah saya sampaikan ya. Yang telah mendominasi teologi akhir abad 19 dan abad yang ke-20, yaitu teologi liberal. Nah, kegagalan kaum optimis dan terjadinya Perang Dunia Pertama ikut menjadi pendorong lahirnya gerakan neo-ortodoks. Nah, tokoh-tokoh teologi neo-ortodoks itu adalah Karl Barth, Emil Brunner, dan Reinhold Niebuhr. Nah, ini 3 tokoh neo-ortodoks ya. Oke, lalu yang bagian yang kedua adalah mari kita lihat tentang doktrin teologi neo-ortodoks. Teologi neo-ortodoks tidak seperti teologi liberal. Teologi neo-ortodoks menolak anggapan bahwa pengamatan terhadap fakta historis dapat memberikan kepastian tentang Alkitab. Nah, berikut beberapa pandangan doktrin neo-ortodoks sebagai berikut. Yang pertama adalah doktrin Alkitab. Nah, mereka mengatakan bahwa wahyu Allah terjadi ketika manusia mengalami perjumpaan secara supranatural dengan Allah. Kebenaran tidak dapat ditemukan hanya dalam kebenaran historis saja, tapi dengan bertemu secara iman. Alkitab sebagai tulisan manusia tidak akan luput dari kesalahan. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab disebut sebagai geschichte ya, atau cerita, bukan historis atau sejarah. Nah, ini pemahaman mereka terhadap doktrin Alkitab. Jadi dalam pemahaman teologi neo-ortodoks bahwa sesungguhnya Alkitab itu juga tidak luput dari kesalahan, bahwa Alkitab itu hanya sebagai cerita biasa, hanya sebagai buku biasa yang sifatnya cerita-cerita pada masa lalu. Tetapi kemudian Alkitab itu menjadi firman. Jadi dalam pemahaman neo-ortodoks bahwa ketika manusia mengalami perjumpaan atau encounter supranatural dengan Allah, maka di sanalah ada satu proses bahwa Alkitab itu menjadi firman. Jadi kalau manusia tidak mengalami perjumpaan secara supranatural, tidak memiliki pengalaman rohani dengan Allah, maka Alkitab itu hanya menjadi tulisan biasa saja atau cerita saja. Jadi demikian kebenaran Alkitab sebagai wahyu itu ditentukan oleh siapa? Manusia. Ditentukan oleh pengalaman manusia. Kalau demikian di mana kemutlakan Alkitab tidak lagi mutlak tapi bergantung pada pengalaman seseorang. Jika tidak ada pengalaman supranatural yang ya biasa saja, ini keliru, ini menyesatkan ya. Semua didasarkan pada pengalaman manusia. Yang tahu keobjektifan itu siapa? Karena semua orang bisa mengalami atau semua orang bisa punya pengalaman rohani. Siapa yang tahu kebenaran yang asli? Hanya Dia yang tahu. Banyak orang bisa klaim, saya punya mimpi, saya punya karunia, saya punya penglihatan ini dan itu. Siapa yang tahu kebenaran aslinya? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kadang manusia merasa diri sudah tahu kebenaran padahal belum tentu.
Ada orang-orang yang merasa diri sudah rohani, memiliki karunia yang lebih tinggi dari yang lain karena ia memiliki pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, memahami sejarah Alkitab ya belum tentu juga. Nah, banyak orang giat dalam pelayanan tugas-tugas rohani, tapi apakah dia memiliki pemahaman yang lengkap? Apakah ia sudah memiliki pemahaman Alkitab secara komprehensif sebagai firman Allah? Ya kadang saya juga kadang juga belum ya, tapi kita lihat bahwa ada orang yang sudah begitu yakin tentang apa yang sudah ia lakukan. Ia merasa pendapatnya sudah benar, teologinya sudah benar. Ada yang begitu, ada yang begini. Nah, kita lihat bahwa teorinya itu adalah teologinya itu pokoknya. Kalau seseorang itu tidak dibaptis ya, misalnya contoh ya, kalau seseorang itu tidak dibaptis tidak selamat. Nah, ini siapa yang membuat seperti itu dan sangat yakin akan pendapat ada yang begitu ya, kira-kira ada yang berpendapat bahwa hanya baptisan selamlah yang menyelamatkan. Sejak kapan dibaptis selam? Ya, dikatakan bahwa sejak dibaptis selam pikirannya terbuka, saya berbeda. Nah, kira-kira siapa yang bisa memastikan apa yang diucapkan itu adalah satu kebenaran yang dijadikan tolak ukur untuk semua? Saya pikir ya tidak bisalah ya. Itu tidak bisalah, apalagi pengalaman-pengalaman pribadi itu menjadi dasar bagi kita untuk menilai orang lain ya, tidak bisa. Apalagi pengalaman-pengalaman dijadikan pengajaran atau doktrin, itu sama sekali tidak bisa. Maka kembali kepada suatu pengakuan bahwa firman Allah adalah yang berotoritas. Semua pengajaran ya, karena firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi apa yang kurang dalam Alkitab? Ya tidak ada. Kita manusia yang kurang memahami Alkitab. Alkitab itu sudah cukup, itu sudah lengkap, tidak perlu ditambah atau dikurangi, tidak perlu dipersoalkan ini asli atau tidak, karena Alkitab sudah melewati proses yang panjang. Ketika kita percaya ukuran-ukuran yang dipakai dalam pengkanonan itu, artinya semua sudah memuat atau referensi kita dalam memakai Alkitab sudah sebagai firman Allah, terutama kita sebagai bahan ajar untuk mengajar dalam hal-hal rohani dalam pelayanan kita. Jangan berlandaskan pada pengalaman kita. Kita sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, nah ini yang menjadi doktrin Alkitab ya, dari neo-ortodoks. Lalu yang kedua, doktrin tentang Allah ya. Doktrin tentang Allah, neo-ortodoks berpendapat bahwa mereka mengakui Allah yang transenden dan ia akan dikenal hanya jika ia menunjukkan diri pada manusia. Allah dilihat sebagai the wholly other ya, the wholly other. Artinya yang tidak ada padanya di dunia ini ya. Allah masuk ke dalam dunia manusia secara garis vertikal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah masuk ke dalam dunia, dalam diri secara vertikal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita tahu bahwa the wholly other ini ada Allah dalam pemahaman kita, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang dapat dikenal sekalipun ia adalah Allah yang transenden. Ya, Allah yang tidak dapat diselami oleh pikiran dan jalan-jalannya oleh manusia. Tapi dia Allah yang dapat dikenal karena ia memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang penuh kasih. Sebagai pribadi yang peduli kepada ciptaan yang mau merendahkan dirinya. Sehingga ia datang ke dalam dunia yang mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang mau menempatkan dirinya di tengah-tengah dunia. Jadi sama dengan manusia. Jadi dia adalah Allah yang dekat, yang bersama-sama. Allah yang seperti apa? Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang peduli, dia adalah Allah yang mau merendahkan diri, yang mau bersahabat dengan kita, yang mau mati bagi manusia. Nah ini pemahaman yang dapat saya bagikan tentang doktrin tentang Allah ya. Nah, kemudian doktrin tentang
Yesus Kristus ya. Doktrin tentang Yesus Kristus, mereka mengatakan Kristus adalah mediator dari wahyu dan anugerah Allah. Namun jikalau kita hanya bertemu Kristus dalam level kemanusiaannya saja, maka kita sebenarnya hanya menemukan Kristus sebagai manusia saja. Allah tersembunyi dalam diri Kristus. Pewahyuan yang sempurna hanya ditemukan dalam diri Yesus yang telah bangkit dari kematian. Jadi kita perhatikan ini seolah-olah tidak ada masalah. Tapi jika kita cermati sungguh-sungguh, bila berbicara tentang Yesus Kristus, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Yesus adalah Allah. Jadi tidak tepat dikatakan Allah tersembunyi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah. Ia adalah manusia juga karena ia memiliki dua natur, ya, natur ilahi dan natur manusiawi. Jadi tidak tepat, ya. Tidak tepat dikatakan bahwa Kristus hanya di level kemanusiaannya. Tentu tidak, karena di dalam kedua natur ilahi dan manusia itu ada dalam satu pribadi yang sesungguhnya. Ya, sekalipun dikatakan disalahgunakan, tapi merupakan satu kesatuan. Bahwa Yesus itu naturnya ilahi dan naturnya manusia. Jadi menurut saya tidak tepat dikatakan bahwa Kristus adalah mediator dari wahyu dan anugerah Allah. Namun jika kita hanya bertemu Kristus dalam level kemanusiaannya saja, ya, kita hanya bisa bertemu, berarti Yesus itu hanya manusia. Maka sebenarnya hanya menemukan Kristus sebagai manusia saja, ya. Allah tersembunyi dalam diri Kristus. Jadi Allah itu bersembunyi dalam diri Kristus. Bagaimana dikatakan bahwa Allah tersembunyi dalam diri Kristus? Kristus adalah pribadi, Allah juga pribadi, Roh Kudus juga pribadi dalam Tritunggal, ya. Jadi menurut saya secara sepintas ini seolah-olah benar. Tapi kalau kita perhatikan lebih teliti, sesungguhnya tidaklah benar, ya. Allah tersembunyi dalam diri Kristus. Pewahyuan ini adalah pewahyuan yang penyataan ini adalah penyataan yang keliru, ya. Ya. Saya akan melanjutkan lagi di bagian berikut, ya. Bagian yang kedua dari uraian saya dari teologi neo-ortodoks, ya. Karena itu terus ikuti channel Panalov. Saya akan menguraikan lanjutan tentang teologi neo-ortodoks. Kiranya uraian saya ini menjadi berkat dan kita boleh belajar dan terus belajar untuk mengenal dan memahami ajaran-ajaran, dan kita mengerti dan membedakan mana yang benar-benar sesuai dan mana sesuai dengan firman Allah, mana yang tidak, ya, seiring dengan perkembangan zaman, ya. Ya, demikian yang dapat saya bagikan. Tuhan memberkati. Shalom.